Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasmawati, NIM 2025210889. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi tentang antibiotik, antiseptik, preservatif, dan desinfektan. Yang pertama yaitu antibiotik. Antibiotik pertama kali ditemukan pada tahun 1928 oleh Sir Alexander Fleming, yang secara tidak sengaja karena Sir Alexander Fleming lupa membersihkan sediaan bakteri pada cawan Petri, kemudian mendapati bakteri yang tumbuh pada cawan Petri mati akibat cairan yang dikeluarkan oleh bakteri itu sendiri. Karena tertarik, ia melakukan penelitian yang ditemukan zat tersebut adalah zat penisilin. Antibiotik adalah jenis obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah terjadinya infeksi bakteri, serta menghentikan pertumbuhan bakteri agar tidak berkembang biak dan menyebar. Mekanisme kerja antibiotik dalam membunuh bakteri yaitu dengan menghancurkan dinding tubuh bakteri, mengganggu proses reproduksi bakteri, dan menghentikan reproduksi protein dari bakteri. Adapun syarat antibiotik yang ideal yaitu mempunyai kemampuan untuk mematikan atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang luas, kemudian menimbulkan resistensi dan mikroorganisme patogen, tidak menimbulkan pengaruh samping atau side effect yang buruk pada host, seperti reaksi energi, kerusakan syaraf, iritasi lambung, dan sebagainya. Kemudian tidak mengganggu kesehatan flora yang normal dari host seperti flora usus dan flora kulit. Kemudian antiseptik. Antiseptik atau germisida adalah senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada jaringan yang hidup seperti pada permukaan kulit dan membran mukosa. Antiseptik digunakan untuk mencuci tangan, diinfeksi kulit, perawatan kulit terinfeksi, dan obat kumur. Antiseptik pertama kali ditemukan oleh Ignaz Semmelweis pada tahun 1947. Ignaz Semmelweis adalah seorang ahli kebidanan Hongaria yang bekerja di Rumah Sakit Umum Wina, membuat penelitian tentang hasil persalinan di rumah sakitnya, di mana 20% wanita meninggal karena demam bipas. Saat dirawat oleh bidan, hanya 3% wanita yang meninggal akibat infeksi tersebut. Takut akan darah dan jaringan tangan yang tidak selalu bersih, sepenuhnya berkontaminasi pada infeksi. Semmelweis meminta para dokter untuk mencuci tangan dengan bahan kimia yang mengandung pemutih, dan angka kematian wanita yang melahirkan turun menjadi 1%. Kemudian mekanisme kerja antiseptik dalam membunuh bakteri yaitu dengan merusak membran sel bakteri atau dengan cara menghambat salah satu kerja enzim pada bakteri yang berperan dalam biosintesis asam lemak. Kemudian syarat-syarat antiseptik yang baik yaitu bekerja dengan baik dalam waktu singkat, luas atau dapat digunakan untuk semua jenis mikroorganisme, ditoleransi dengan baik oleh kulit, mukosa, dan luka, kemudian bekerja dalam waktu lama dan toksisitas rendah, bau tidak mengganggu. Kemudian desinfektan. Desinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme pada permukaan pada benda mati, seperti furnitur, ruangan, lantai, dan lain-lain. Desinfektan tidak digunakan pada kulit maupun lendir karena berisiko mengiritasi kulit dan berpotensi memicu kanker. Penggunaan alkohol sebagai desinfektan pertama kali digunakan ilmuwan Muslim Al-Razi atau Razes. Al-Razi menekankan pentingnya penggunaan alkohol sebagai antiseptik sebelum, selama, dan setelah operasi luka yang bersih, berperan besar dalam keberhasilan operasi. Mekanisme kerja desinfektan dalam membunuh mikroorganisme yaitu dengan menghancurkan dinding sel dan pengendapan protein sel dari mikroorganisme sehingga terjadi koagulasi dan kegagalan fungsi pada mikroorganisme tersebut. Pada syarat-syarat desinfektan yang baik yaitu bekerja dengan baik dalam waktu singkat, berspektrum luas, atau dapat digunakan untuk semua jenis mikroorganisme, bekerja dalam waktu lama, toksisitas rendah, bau tidak mengganggu.
Kemudian preservatif atau pengawet. Preservatif atau pengawet adalah zat atau bahan kimia yang ditambahkan ke dalam produk seperti minuman, obat-obatan, cat, seperti sampel biologis, kosmetik, dan lain-lain, untuk mencegah terjadinya dekomposisi yang disebabkan oleh adanya pertumbuhan mikroba atau oleh pertumbuhan kimiawi. Pengawet telah digunakan sejak zaman prasejarah. Pengawet makanan telah berkembang jauh selama berabad-abad dan telah berperan dalam meningkatkan ketahanan pangan. Penggunaan pengawet selain minyak tradisional, garam, cat, dan sebagainya dalam makanan dimulai pada akhir abad ke-19, tapi tidak menyebar luas sampai ke abad 20. Kemudian adapun mekanisme kerja pengawet dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme yaitu dalam proses pengeringan akan mengeluarkan air dan menyebabkan peningkatan konsentrasi padatan terlarut di dalam bahan makanan. Kondisi ini akan meningkatkan tekanan osmotik di dalam bahan sehingga menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan memperlambat laju reaksi kimia maupun enzimatis. Pada syarat-syarat pengawet syarat-syarat bahan pengawet diantaranya yaitu harus bekerja menghambat dan mematikan mikroorganisme, tidak boleh merangsang rasa dan bau, stabil secara fisik dan kimia, dapat bekerja lama, tidak boleh mengurangi khasiat makanan, mudah didapat, bersifat efektif dalam jumlah kecil, dan tidak boleh terurai dalam tubuh. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.